Oke, masih di channel Sukrigo. Kali ini kita akan membahas soal KSN tahun 2020 kemampuan lanjut ya, nomor 10 tentang geometri. Misalkan H adalah titik tinggi dari segitiga lancip ABC dan P adalah titik tengah CH. Jika AP sama dengan 3, BP sama dengan 2, dan CP sama dengan 1, maka panjang sisi AB adalah, ya, ini perlu diingat ya, titik tinggi ini adalah titik potong antara ketiga garis tinggi ya dari segitiga. Oke, kita gambarkan dulu ya, ini gambarnya ya. Ini adalah ketiga garis tinggi memotong di titik H, itu adalah titik tinggi. P adalah titik tengah CH, berarti kita misalkan adalah di sini ya, di sini adalah titik P. AP3, BP2, CP1 ya, ini CP1. Tadi ini panjangnya sama ya. Oke, kita gambarkan dulu garisnya. Ya, ini garis AP dan BP ya. Kemudian kita misalkan dulu titik-titik potong ini ya, garis tinggi. Titik ini adalah misalkan D ya. Kemudian yang ini adalah titik E. Ini adalah titik F gitu. Nah, ya, soal geometri seperti ini ya. Kalau misalkan ada yang panjangnya sama, kita sudah curiga itu adalah jari-jari, jadi sebuah lingkaran. Nah, itu dikuatkan dengan ini ya, siku-siku. Nah, ingat, lingkaran jika diameter ya, ini kita misalkan adalah sudut kelilingnya ya, jadi sudut kelilingnya itu adalah siku-siku ya, 90 derajat jika sudut pusatnya adalah diameter sama dengan ini. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, CEHD adalah segi 4 tali busur ya. Bisa kita gambarkan sebuah lingkaran. Kita gambarkan dulu lingkarannya ya, ini lingkarannya ya, jadi dengan pusat di P ya, karena ini jari-jari satu ya. Nah, kemudian ini adalah sudut kelilingnya ya, 90 derajat jika sudut pusatnya adalah diameter. Ini juga sama, sudut kelilingnya siku-siku atau 90 derajat jika sudut pusatnya adalah 180 derajat, karena rumus sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat gitu. Nah, kita kembali dulu apa yang ditanya ya, supaya tahu arahnya kemana. Yang ditanya adalah panjang sisi AB ya. Nah, jadi AB ini bisa kita bagi dua nanti ya, panjang FB dan AF bisa. Jadi kalau kita misalkan panjang FB adalah B, panjang AF adalah A gitu ya. Nah, jadi ini adalah B, kemudian dari A ke F adalah A. Nah, oke, tentu dengan diketahuinya panjang AP 3, jari-jari 1 ya, ini 1, jari-jarinya juga 1 jari-jarinya. Nah, kemudian juga BP2 ya. Kita butuh sebenarnya dari panjang FB ini ya, ini ya, BC ya,
BC karena bisa ada hubungan dengan samping bermiring kosinus ya. Nah, sudutnya yang ini. Oke, jadi dengan memanfaatkan ini ya, BC dan BP, kita bisa gunakan POP juga ya sebenarnya. Ya, POP, power of point ya. Dan dikembangkan menjadi titik kuasa nanti. Nah, oke, jadi sedikit saya bicara tentang POP dulu ya. Power of point. Nah, jika ada sebuah lingkaran ya, ini pusatnya, ada titik di luar lingkaran, kita misalkan titik T ya. Kemudian ada garis singgung ya misalnya. Nah, di sini. Kemudian juga ada garis memotong lingkaran dan ada garis memotong lingkaran dan melalui pusat lingkaran ya. Oke. Nah, ini menyinggung ya. Kita misalkan titiknya adalah yang di sini, anggaplah A, titik potong sini adalah B. Nah, yang ini adalah C, pusatnya adalah P. Nah, ini misalnya titik D, ini adalah titik E. Nah, menurut power of point ya, ini berlaku rumus TA kuadrat sama dengan TB dikali TE ya, sama dengan juga ini TC dikali TD ya. Oke. Nah, khusus yang ini ya, jika punya jari-jari anggaplah R kecil, ini R kecil, maka bisa kita samakan TC itu adalah TP ya, jarak titik ke pusat lingkaran, dikurang dengan jari-jari ya. TC ya, TC adalah TP dikurang R. Nah, kemudian untuk TD, TD itu adalah TP ya, jarak titik itu ke pusat lingkaran ditambah jari-jari. Nah, sehingga dari sini bisa kita kalikan menjadi persamaannya TP kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, inilah ya, persamaan inilah yang dinamakan kuasa ya. Kuasa titik T ya terhadap lingkaran. Nah, jadi TB dikali ya, TB dikali TE ya, yang ini saya tulis di sini, TB dikali TE itu bisa sama dengan ini rumusnya. Nah, itu berlaku di sini ya. Berarti persamaan bisa kita buat BD dikali BC ya, saya tandai dulu ya. BD dikali BC ya. Nah, ini ada titik pusat. Nah, berlaku kuasa titik B ya. Berarti bisa kita tuliskan persamaan di sini BD dikali BC itu sama dengan, ya langsung saja tadi kalau dia melalui pusat ya, itu rumusnya adalah di sini TP, berarti jarak titik tersebut ke pusat ya, berarti BP kuadrat dikurang R kuadrat gitu. Nah, ini sudah ada nilainya ya.
Tadi BP adalah 2 ya. Berarti 2 kuadrat dikurang jari-jarinya 1 kuadrat ya. Berarti 2 kuadrat 4 dikurang 1 3 ya. Kita punya BD dikali BC. Dengan cara yang sama ini juga berlaku ya untuk mencari hubungan ya AE dikali AC ya. Nah, dengan kesini ya. Oke. Berarti bisa kita tuliskan AE dikali AC itu sama dengan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran, berarti AP kuadrat dikurang R kuadrat juga ya. Oke. Perlu diketahui ya, titik kuasa ini untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran ya, bisa di luar, di dalam, atau terletak pada lingkaran ya. Nah, AP tadi sudah diketahui 3, berarti 3 kuadrat dikurang R-nya 1 kuadrat sama dengan 8 ya. Oke, nah sekarang bagaimana mencari nilai AB tadi ya, A dan B masing-masing ya. Di sini kita lihat karena sudah ada ya perbandingan ini ya, BD dikali BC. Nah, misalkan aja sudut B yang ini ya, sudutnya B juga, kita gunakan cos ya. Oke. Berarti bisa kita buat ya, perhatikan segitiga FBC ya, berlaku cos B ya, kita gunakan cos B ya, ini ya, cos B. Kenapa pakai cos? Karena kita mau cari nilai B ini ya, dan diketahui juga ini ya perbandingan BD dan BC, berarti kita gunakan cos. Kita tulis cos sudut B ya, itu sama dengan samping per miring, berarti B per ini ya, BC ya gitu. Nah, sama dengan juga ya cos B, kita manfaatkan yang ini BD ya. Cos B itu bisa BD dibagi dengan ini ya, miringnya A tambah B atau AB ya, A tambah B. Nah, oke. Dari sini, nah kita ketemu di sini kan, kita kali silang saja. Dari sini maka kita punya BD kali BC ya, BD kali BC sama dengan B dikali A tambah B ya. Nah, BD tambah BC tadi sudah ada 3, berarti ini 3 ya. Nah, dengan cara yang sama kita manfaatkan sudut A, kita punya juga tadi perbandingan AE dengan AC dan mencari panjang AF atau A, kita gunakan juga cos. Masih bisa tulis kosinus A sama dengan samping per miring ya, sampingnya adalah A, per miringnya adalah AC. Nah, ini juga sama dengan ya
Ya, jadi cos A tadi bisa di segitiga AFC tadi adalah A per AC. Nah, yang kedua cos A juga ya, cos A ini juga bisa menggunakan segitiga AEB ya. Jadi AE per AB, yaitu A tambah B. A tambah B. Nah, ini tinggal kita kali silang saja ya. Kita kali silang, berarti dapat AC dikali AE itu sama dengan ya ini, A dikali A plus B. Nah, dimana kita sudah cari tadi panjang AC kali AE ya, ini 8. Nah, tentu yang ditanya tadi AB adalah A tambah B. Sudah nampak, ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Jika dijumlahkan ini sudah sama, maka tinggal ini A tambah B ya dikali A tambah B sama dengan 3 tambah 8 11 ya. Berarti ini A tambah B kuadrat ya. Berarti A tambah B adalah akar dari 11, dimana A tambah B adalah panjang AB ya. Sekian dan terima kasih.